Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Oleh karena itu teman-teman sekalian, banyakin salawat kepada Rasulullah SAW ya. Gitu Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sudilah kiranya bercerita sedikit mengenai syafaat tersebut dan bersalawat kepada Rasulullah. Ya, ini salah satu ini nih. Ketika kita nanti di akhirat, ini kita udah nggak bisa beramal lagi, udah nggak bisa ngapain lagi. Jadi ada satu konsep yang namanya syafaat atau pertolongan. Ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, maka tentu kita mengharapkan adanya pertolongan yang namanya syafaat itu. Dalam kitab Ihkamul Ahkam, ini ditulis oleh Ibnu Daqiq. Ibnu Daqiq dalam kitab Ihkamul Ahkam itu mengutip pendapatnya Imam Nawawi. Ini. Imam Nawawi mengatakan syafaat itu ada 5 jenis. Oke. Jenis yang pertama, kata Imam Nawawi, adalah syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari kiamat, ketika kita semua gelisah, takut, nggak tahu mau ngapain, karena di padang mahsyar itu kita menunggu ketika kita dipanggil satu persatu untuk mempertanggungjawabkan semua kelakuan kita ketika hidup di dunia ini. Pada saat itu semua orang gelisah, ini bagaimana semua. Pada saat gelisah itulah kemudian orang-orang ini mendatangi Nabi Adam alaihissalam, meminta pertolongannya, syafaatnya dari Nabi Adam alaihissalam, karena beliau adalah bapa dari semua manusia. Tapi kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, aku tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Maka kemudian orang ini rame-rame mendatangi Nabi Nuh alaihissalam, minta syafaatnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh alaihissalam ini ketika terjadi banjir besar, semua orang diselamatkan di dalam kapalnya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, aku tidak berhak untuk memberikan syafaat kepada kalian di hari perhitungan ini. Kemudian mereka semua mendatangi rame-rame Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini terkenal sebagai Khalilullah, orang yang Nabi yang sangat dekat dengan Allah. Maka mereka pun meminta syafaatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Maka kemudian mereka semua datang rame-rame ke Nabi Musa alaihissalam. Hal yang sama terjadi. Nabi Musa pun menjawab, aku tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Maka mereka rame-rame mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Maka sama juga Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Maka datanglah mereka rame-rame kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka semua, sehingga manusia-manusia yang kita rame-rame lagi menunggu proses untuk dihisab di hari akhir tersebut, kita merasa mendapatkan ketenangan. Ini syafaat yang pertama, namanya syafaat uzma. Oke? Ada juga namanya syafaat yang kedua, yaitu syafaat ketika kita diberikan pertolongan oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga tanpa hisab. Ini yang berhak. Kalau yang pertama tadi yang berhak cuman Muhammad Rasulullah SAW, yang kedua yang berhak juga cuman Muhammad Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang-orang pilihan tertentu untuk masuk surga tanpa hisab. Dalam sebuah hadis disebutkan,
umatku yang pertama kali masuk surga 70.000 orang ini masuk surga tanpa hisab. Oke. Syafaat jenis yang ketiga adalah syafaat ketika kita seseorang yang sudah diputuskan untuk masuk neraka kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Sehingga walaupun sudah diputuskan untuk masuk neraka, karena syafaatnya Rasulullah SAW, kita akhirnya masuk surga. Nah, ini. Jadi, udah putus, sudah kita mesti masuk neraka. Ini keputusannya Allah dalam perhitungan kita antara dosa dan pahala kita dihitung udah, kita keputusannya masuk neraka. Tapi kemudian Rasulullah SAW dengan syafaatnya Rasulullah SAW, kita akhirnya masuk surga. Yang keempat adalah syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang telah berada di dalam neraka. Ya, udah di dalam neraka nih. Kemudian mendapat syafaat. Nah, untuk jenis yang keempat ini, pemberi syafaatnya bukan saja Rasulullah SAW, tapi juga orang-orang soleh, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang alim. Ini semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada teman-temannya. Jadi waktu sebagian udah pada masuk surga, kemudian dia bertanya pada Allah, wahai Allah, mana temanku si fulan? Dulu dia sama-sama denganku, sama-sama ikut pengajian, sama-sama suka sholat jamaah di masjid. Kok nggak ada di surga ini? Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, coba cari temanmu di neraka, tarik masukkan mereka ke dalam surga ini. Ini jenis syafaat yang keempat, yaitu syafaat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang telah masuk surga, tapi kemudian mereka mencari kawan-kawannya yang dulu sama-sama berjuang di dunia, kok nggak ada di surga. Maka Allah mengatakan, coba cari di neraka, tarik mereka, masukkan ke dalam surga. Dan syafaat yang kelima adalah syafaat ketika kita ditolong untuk naik derajatnya di sorga. Kita udah dalam sorga nih. Tapi sorga kan ada tingkatan-tingkatannya juga, benar nggak? Nah, syafaat yang kelima adalah syafaat pertolongan yang diberikan untuk kita di-upgrade kelasnya. Kalau naik pesawat terbang dari kelas ekonomi naik ke kelas bisnis. Kalau naik kereta api dari kelas bisnis naik ke kelas apa yang lebih tingginya lagi, benar eksekutif. Kalau hotel dari hotel biasa di-upgrade jadi presidential suite gitu. Ini syafaat yang kelima, yaitu syafaat pertolongan ketika derajat kita diangkat dari sorga level yang lebih rendah ke sorga level yang lebih tinggi. Ini adalah syafaat-syafaat yang menurut Imam Nawawi dikutip oleh Ibnu Daqiq tadi dalam kitab Ihkamul Ahkam. Ada 5 jenis syafaat. Insya Allah kita semua memerlukan syafaat-syafaat ini. Kalau dalam hadisnya Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling bahagia di hari kiamat nanti adalah orang yang mendapatkan syafaat dariku, yaitu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, jadi insya Allah kita biasakan menanamkan ke dalam hati kita untuk bisa selalu meyakini, mengimani la ilaha illallah dengan ikhlas. Karena kita akan menjadi orang-orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat. Baik, to you, Fit. Ustadz, apakah menjawab azan, doa setelah azan itu termasuk bersolawat? Iya benar. Ini adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang membaca doa ini setelah azan, maka nanti dia akan mendapatkan syafaat dariku di hari penghitungan, di hari hisab itu. Apa itu? Ya kita lah udah biasa sama-sama tahu lah doa habis azan. Allahumma rabba hazid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad danil wasilah wal fadilah. Ini deh. Nah, siapa-siapa yang membacakan doa ini, maka nanti di hari hisab itu kita juga akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Kita tahu ada hadis yang waktu itu sudah pernah kita bahas.
kalau kita membacakan salawat kepada Rasulullah SAW, atau kita membacakan salam kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW akan membalas salam kita itu, akan membalas salawat kita itu. Jadi kita bacain doa kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW akan bacakan doa kepada kita. Itu sebabnya ketika kita membaca doa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wat tamma was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wassalatu wal fadilah, itu wassalatu wal fadilah, maka Rasulullah SAW pun mendoakan yang sama, yaitu memberikan wasilah kepada kita dan fadilah kepada kita di hari hisab tersebut. Jadi ini salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Tadi yang pertama kita sudah sebutkan, banyak-banyakin salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua tadi kita sudah sebut juga, yang pertama ini hadis riwayat Imam Tirmizi, yang kedua hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa orang yang paling bahagia di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang paling banyak membacakan, adalah orang-orang yang membacakan la ilaha illallah dengan ikhlas dalam dirinya. Dan ini ada yang ketiga, cara kita mendapatkan syafaat adalah ketika setelah mendengar azan kita bacakan doa yang sudah kita tahu sama-sama lah. Gitu, Fit. Baik Ustadz, semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat nanti. Amin. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.